semua kegiatan yang harus kita lakukan ini, jika kita ingin bernilai ibadah, maka kita berniat terlebih dahulu di dalam hati. Mudah-mudahan yang kita kerjakan pada hari ini sampai nanti malam menjadi amal ibadah. Jadi dipersilakan kepada ketua untuk mempersiapkan, kemudian berdoa dan membaca Al-Quran. Ayassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen kehadiran Ananda pada hari ini. Adinda, bagaimana keadaannya? Sehat? Ahda? Ya, tuh Ahda semangat. Aidil? Ya, bagus. Aisyah? Aisyah, senyum Aisyah. Jangan cemberut. Anissa? Udah sehat, nak? Akan melanjutkan kegiatan ice breaking. Nah, kemudian menyanyi lagu profil pelajar Pancasila supaya Ananda semangat belajar. Nah, smile lah, smile. Jadi kalau kita senang, pelajaran yang diberikan itu bisa diterima dengan baik kan? Jadi kalau hati Ananda sudah mulai tersentuh betapa senangnya belajar, nah insya Allah Ananda dapat ilmu dari yang diberikan oleh guru ya. Nah, cara yang kita lihat sebenarnya Ananda banyak yang sudah punya prestasi kan. Yahra pandai berbahasa Inggris, kemudian sudah membuat suatu video kan, video tentang kompetensi keahlian. Jadi banyak Ananda yang punya kompetensi atau keahlian, cuma belum tersalurkan dan ibu belum mengetahuinya. Ananda masih diam-diam gitu kan. Nanti ibu akan menggali potensi yang Ananda miliki. Oke? Oke, Ananda siap? Sekarang kita mulai menyanyi dulu biar semangat. Ya, bahagia, kemudian keluarkan suaranya. Kita menyanyi profil pelajar Pancasila yang pendek itu saja. Siap? Siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Nah, ibu lihat masih belum semangat. Nah, sekarang kita ice breaking tepuk cinta. Oke? Masih kan? Masih. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta menengah, cinta besar. Kemarin kita sudah membahas beberapa tujuan pembelajaran UUD. Sekarang kita masuk kepada priorisasi priorisasi UUD 1945. Nah, apa tujuan yang akan kita capai setelah kita belajar tentang priorisasi UUD 1945? Nah, ini tujuannya Nana. Jadi nanti ada beberapa undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia akan Anda ketahui. Kemudian kita lihat, ibu akan bertanya kepada Ananda, apakah Ananda sudah pernah membaca atau kan sudah disuruh membacakan? Nah, atau sudah mengetahui? Nah, sejauh mana Ananda memahami tentang undang-undang dasar? Siapa yang bisa menjelaskan undang-undang dasar itu bahagian dari konstitusi
atau konstitusi bahagian dari Undang-Undang Dasar? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Nah, mancing sedikit. Konstitusi tertulis apa? Undang-Undang Dasar. Ya, berarti Undang-Undang Dasar itu bahagian dari konstitusi atau konstitusi bahagian dari Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar bahagian dari konstitusi. Ananda akan mengetahui manfaatnya. Nah, mungkin kamu bisa menalarkan saja dengan pikiran kamu. Kira-kira setelah kita belajar tentang priorisasi perjalanan UUD 45 di Indonesia ini, apa manfaatnya bagi kamu? Coba, siapa yang bisa? Zahra bisa? Tidak apa-apa, tidak usah takut. Tidak usah takut berbicara. Lebih taat pada peraturan negara. Ya, dia lebih taat pada peraturan negara. Bagus. Ya, coba siapa lagi yang bisa? Coba siapa lagi yang bisa? Ahda bisa? Ya, lebih memahami dan mematuhi. Ya, jadi Ananda, semua jawaban Ananda itu benar. Kalau setelah belajar nanti, Ananda akan mendapat manfaat yang pertama, akan mengetahui nilai-nilai terkandung dalam UUD 45, akan mengetahui sejarah perjalanan UUD yang ada di Indonesia. Kemudian UUD ini nilai-nilainya diambil dari mana? Bagaimana kedudukan dari UUD? Sehingga Ananda paham tentang UUD. Dan dari mana sumber dari UUD itu Ananda? Dari mana diambil sumber dari UUD? Ya, dari Pancasila. Jadi kan mengetahui pula nilai-nilai Pancasila. Baiklah Ananda, setelah ini kita akan melakukan tes awal atau asesmen awal ya. Nah, Ibu akan membagikan beberapa soal atau beberapa pertanyaan atau permasalahan. Nah, Ibu bagikan ya. Waktunya 5 menit ya. Cepat saja apa yang Anda bisa. Kelompokkan kepada 3 kelompok. Ada jawab ini termasuk ini kelompok belum siap, kelompok belum siap, kelompok belum siap. Ini kelompok setengah siap, setengah siap, setengah siap. Kemudian ada Ananda yang masih salah memberikan jawaban atau sebahagian dari soal 3, Ananda hanya jawab 2. Yang ini jawab tapi salah, setengah-setengah salah gitu kan. Berarti ini kita masukkan kelompok yang belum siap, ini kelompok yang setengah siap, ini kelompok yang siap. Nah, Ananda, kita akan belajar tentang priorisasi. Nah, nanti Ananda akan tahu itu apa priorisasi itu. Jadi Ananda dibagi atas beberapa kelompok. Dalam ya. Setelah menonton video, kamu bisa lihat video ini ya. Kalau tidak suka membaca, mungkin bekerja. Jangan kasih kerjaan. Mau dikasih kerjaan? Iya. Kamu gunting ini ya. Nanti kamu ini. Kalau kamu tempel di LKPD itu ya nak. Mungkin bagian yang suka-suka bergunting. Ada mau gunting nak? 1945. Undang-Undang
jenuh, kita melakukan model pembelajaran mencari pasangan, make and match. Setelah itu baru nanti Ananda mempresentasikan hasil kerja kelompok Ananda. Oke? Jadi cara permainannya, nanti Ananda berdiri, semuanya berdiri di tempat yang kosong saja. Mungkin bangkunya masih bisa di belakangkan, digeser. Kemudian nanti dalam masing-masing kelompok tuh ada soal, ada jawaban, tapi tidak sepasang, berbeda. Nanti Ananda cari jawabannya di kelompok lain. Ibu tentukan waktunya, siapa yang cepat. Nah, beda nilainya. Oke? Oke? Ya, makanya ibu cari dulu jawabannya. Sudah siap? Kembali yang mencarinya, waktunya karena ditentukan. 1, 2, 3. Ayo. Siapa yang sudah ketemu berdiri? Siapa yang sebut tangan? Sekarang bacakan ya, Ara. Soalnya apa jawabannya? Soalnya dulu. Berapa pasal yang ada di UUD 1945 setelah diamandemen? Ada 21 bab, 73 pasal, 194 ayat, ada aturan dan tambahannya. Bagaimana? Benar atau salah itu? Nah, kasih aplaus dulu. Nah, Tanggal berapa UUD 1945 disahkan dan siapa yang mengesahkan? UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkan oleh PPKI. benar atau salah? Ya, kasih aplaus. Serahkan suaranya Anda. Sebutkan 3 panitia kecil pada sidang kedua PPU PKI. Panitia perancang undang-undang, panitia perancang keuangan dan perekonomian, panitia perancang pembela tanah air. Nah, kasih aplaus dulu. Siapa pengesah Undang-Undang Dasar 1945 dan tanggal berapa disahkan? Undang-Undang Dasar 1945 disahkan negara oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Siapa mensahkannya? PPKI. PPKI. Ya, kasih aplaus. Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dirubah? Jawabannya karena di dalam bagian pembukaan terdapat dasar dan ideologi negara dan juga terdapat cita-cita berdirinya NKRI. Benar atau salah? Ya, kasih aplaus. Apa saja manfaat Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara? Jawabannya 1. Mengatur norma-norma di Indonesia. 2. Mengatur pemerintahan hukum di Indonesia. 3. Menciptakan warga negara yang mampu membangun negara. Nah, benar atau salah? Nah, berarti Anda yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Yang pertama, negara menjalankan penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang 1945 yang ditetapkan sehari setelah proklamasi. Periodisasi ini berlaku pada rentang waktu Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Baik, soal keempat yaitu pada masa berlakunya kembali UUD 1945 terjadi amandemen UUD 1945. Berapa kali amandemen yang terjadi hingga saat ini yaitu 4 amandemen. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Sandra.
Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar RIS, yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah presentasi tadi mungkin Ananda sudah mulai sedikit tegak. Kita melakukan stretching lagi yang tadi, oke? Baik. Satu, dua, tiga. Teguh cinta, cinta kecil, cinta berikan, cinta besar. Ya, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi kita yang telah kita bahas hari ini tentang priorisasi berlakunya UUD 45. Waktu minggu kemarin kita sudah membahas apa itu konstitusi atau UUD 1945. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, priorisasi setelah proklamasi kemerdekaan itu yang berlaku adalah UUD 1945. Coba Dara bisa nggak tahun berapa periode berlakunya UUD 45 setelah proklamasi? Pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Ya, berarti berlaku UUD 1945. Nah, kita anggap ini baru UUD 1945 ya. Nah, ini UUD 1945. Kemudian terjadi perubahan kan negara kita karena ulah Belanda dengan perjanjian KMB bahwa dia akan mengakui kedaulatan Indonesia dan akan pergi meninggalkan Indonesia. Akhirnya dia memberikan satu syarat, yaitu negara Indonesia dibagi atas negara bagian, sehingga tidak bisa dipakai UUD 45. Nah, apa lagi pakai yang Anda? Undang-Undang Dasar RIS atau Konstitusi RIS. Tahu berapa? Siapa bisa? 1949. Ya. Kemudian rakyat tidak senang dengan negara bagian. Kita terpecah. Kita ingin kembali kepada negara kesatuan. Ya. Akhirnya terjadilah perubahan. Nah, yang kedua tadi adalah Konstitusi RIS 1949. Dan berapa ini, Nak? Ya. Terjadi perubahan lain dengan keluarnya dekret presiden kembali kepada UUD 1945. Karena lembaga yang disuruh mengubah UUD sementara tadi tidak berhasil. Lembaga apa namanya? Badan konstituante. Bagus. Nah, kemudian kan ini konstitusi RIS. Nah, lalu apa lagi setelah konstitusi RIS? Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, tadi dianggap Undang-Undang Dasar Sementara sudah 3. Lalu karena kan tadi kata Ibu dia tidak senang negara kita terpecah belah. Lalu kepada kesatuan keluar dekret presiden kan kembali kepada UUD 1945. Jadi kalau dihitung berapa UUD kita? 1, 2, 3, 4. Kembali kepada UUD 1945. Berarti 3 atau 4? 3. Nah, jadi yang kita pakai ini yang dibuat oleh siapa? Siapa yang membuat UUD? PKI ya. Bagus. Kemudian yang kita pakai ini tidak ada dibuat lagi sekarang. Yang ada diapakan? Ditetapkan, Diubah dan ditetapkan. Oleh siapa? Setelah kita belajar priorisasi, bagaimana tanggapan Ananda tentang pembelajaran hidup kita? Ananda cukup antusias, Ananda semangat, mau bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Ananda laksanakan sesuai dengan kesepakatan
persiapan kelas yang telah kita buat. Ananda, Ibu lihat lingkungan Anda bersih. Kemudian tertata dengan bagus ruangan kita. Kemudian Ananda ikuti aturan. Ya, membaca Al-Quran, berdoa kan? Iya.